Assalamualaikum. Selamat pagi. Baik, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik semua ya. Iya, Pak. Oke. Jadi sebelumnya siapa kata kelasnya? Isra, Pak. Oke. Untuk kata kelasnya, siapkan dulu kelasnya supaya pembelajaran yang kita lakukan hari ini bisa diterima dan juga bisa dimengerti. Mungkin berdoa dulu untuk kita kelasnya, pimpin doa. Baik. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelumnya Bapak akan absen dulu. Yang pertama Perlina, Hadir, Pak. Muhammad Isar, Hadir, Pak. Siskawati, Hadir, Pak. Fatima Nurjana, Hadir, Pak. Elma Jayanti, Hadir, Pak. Mila, Hadir, Pak. Ayu, Hadir, Pak. Fitriani, Hadir. Waude Rostika, Hadir, Pak. Rita, Hadir, Pak. Oke, hari ini semua hadir semua ya. Iya, Pak. Pesan Bapak, kehadirannya dijaga, dipertingkatkan lagi. Jangan ada yang malas-malas. Karena jika kalian malas-malas, pasti pembelajaran kalian akan tertinggal. Jadi kalian tidak mengerti atau tidak tahu lagi materi-materi yang akan datang selanjutnya. Iya, Pak. Oke. Sudah tahu hari ini mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia, Pak. Bagus. Jadi mata pelajaran kita hari ini adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Sebelumnya Bapak akan menanyakan mata pelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat tentang apa? Oke, Ayu. Fiksi dan fiksi, Pak. Oke. Ada yang lain? Itu saja, Pak. Oke. Jadi pelajaran sebelumnya ialah mengenai unsur ekstrinsik dan ada yang masih ingat apa itu unsur intrinsik dan ekstrinsik? Saya, Pak. Oke. Unsur intrinsik, unsur-unsur yang membangun dari dalam buku itu saja, dalam buku itu sendiri. Oke, bertepuk tangan teman kalian. Untuk unsur ekstrinsik ada yang tahu? Angkat tangan. Tadi kan sudah dijelaskan unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam suatu cerita. Kalau ekstrinsik ada yang tahu? Saya duluan. Oke. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang terbentuk dari luar buku itu sendiri. Oke, bagus. Beri tepuk tangan teman kalian. Baik, untuk penjelasan teman kalian tadi mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik sudah benar bahwa unsur intrinsik adalah unsur pembangun suatu cerita dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerita itu dari luar.
Oke, pada pelajaran hari ini kita akan mempelajari salah satu dari unsur tersebut. Tapi unsur yang akan kita bahas mengenai unsur yang dapat dikomentari. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menelaah unsur buku fiksi yang dapat dikomentari dan juga mengomentari buku fiksi tersebut. Jadi anak-anak, unsur buku fiksi ini tidak semua bisa dikomentari. Hanya beberapa bagian yang dapat dikomentari dari unsur buku fiksi ini. Baik, sudah paham? Paham. Oke, bisa diperhatikan slide-nya. Ada tentang buku fiksi dan non-fiksi. Bapak mau tanya, siapa yang tahu bagaimana bentuk dari buku fiksi dan non-fiksi? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Saya Pak. Oke, Buku fiksi itu novel, seperti novel. oke, bagus. Kalau buku non-fiksi, ada yang bisa jawab? Oke, ini. Kalau buku non fiksi Pak seperti buku pelajaran. Pelajaran seperti apa? Oke, bagus. Jadi anak-anak, buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang di dalamnya itu bersifat tidak nyata. Nah, adapun buku non-fiksi seperti yang dijelaskan oleh teman kalian tadi adalah buku pelajaran seperti buku pelajaran bahasa Indonesia, buku pelajaran matematika, dan buku pelajaran yang lainnya. Jadi anak-anak, hari ini fokus kita mengenai buku fiksi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh teman kalian bahwa buku fiksi seperti novel. Nah, yang kalian tahu buku fiksi itu seperti apa dia? Novel itu seperti apa? Ada yang bisa? Saya Pak. Oke. Buku fiksi itu berarti tidak nyata, rekaman imajinasi atau khayalan. Oke, bagus. Ada yang bisa menambahkan? Buku fiksi seperti apa? Oke, Bapak jelaskan ya. Buku fiksi itu adalah buku yang sifatnya tidak nyata. Jadi cerita yang dibangun dalam buku fiksi tersebut dia tidak nyata atau berupa khayalan dari si penulis. Entah itu tentang dongeng, entah itu tentang legenda, itu semuanya tidak nyata. Oke, mengerti sampai di sini? Selanjutnya kita akan masuk pada pokok pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang unsur-unsur buku fiksi yang dapat dikomentari. Seperti Bapak sudah jelaskan tadi di awal dari tujuan pembelajaran kita, yaitu menelaah unsur buku fiksi yang dapat dikomentari. Yang pertama adalah bagian cover buku atau sampul. Ada yang bisa menjelaskan bagian cover buku itu seperti apa atau bentukannya seperti apa? Judul buku. Ya. Judul bukunya Pak. Oke, ada yang lain yang bisa menambahkan? Nama penulis. Oke. Yang lain? Masih ada lagi? Oke. Jadi yang dijelaskan oleh teman kalian tentang penulis dan juga judul bukunya itu masuk di bagian cover buku. Dia sebagai pelengkap dari cover buku. Dan jadi cover buku ini dia berada di depan buku dan di belakang buku. Biasanya berisi tentang informasi dari buku tersebut dan juga biografi dari si penulis. Jadi penjelasannya adalah cover buku adalah salah satu bagian dari luar buku yang terdiri dari judul buku, nama pengarang, nama penerbit, dan gambar yang mewakili isi. Dan kemudian ada juga kulit buku bagian belakang. Jadi bukan cuma di depan ya, dia bagian juga di belakangnya. Terdiri dari sinopsis isi buku tersebut, entah sinopsis novel atau sinopsis dari cerita dongeng, itu masih di bagian belakang cover buku. Dan juga berisi tentang alamat penerbit dan juga mencantumkan biografi dari si penulis buku tersebut. Nah, ini contohnya. Ini merupakan contoh dari cover buku. Yang bagian depannya yang mana? Hidung sendu si Alim. Ya, betul. Yang bagian cover belakangnya? Sana. Bagus. Jadi kalian sudah paham ya yang mana cover buku bagian depan dan belakangnya? Ya. Oke.
kita lanjut. Yang kedua adalah judul subbab. Ada yang paham mengenai tentang judul subbab ini? Judul per bab, Pak. Ya. Ada lagi? Yang ada di daftar isi kan? Oke. Masih ada lagi? Oke, jadi anak-anak, judul subbab ini adalah bagian dari buku yang berada setelah cover buku. Jadi, jika cover buku berada di depan, maka judul subbab ini bagian dari halaman kesekian dari cover buku. Jadi, judul subbab ini adalah satu judul dari setiap bab. Judul ini adalah gagasan utama bab atau materi yang akan dipelajari atau diceritakan. Jadi benar tadi yang dijelaskan teman kalian di daftar isi dan juga mengenai judul-judul dalam buku yang akan dibaca atau dipelajari. Oke, ini contohnya. Di mana ada 11, 12 dengan tentang penulis. Ada dari pertama, kedua, ketiga, dan sampai ke 11. Oke, paham sampai sini mengenai judul subbab? Paham. Oke, bagus. Yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Tokoh, ada yang tahu tokoh seperti apa? Saya, Pak. Oke, di belakang. Tokoh adalah orang yang memainkan peran. Dan peran, ada lagi? Oke, Isar. Tokoh adalah pelaku yang melakoni sebuah peran. Betul sekali. Oke, jadi anak-anak, yang dijelaskan oleh dua teman kalian tadi mengenai tokoh itu sudah benar, bahwa tokoh itulah karakter adalah orang yang ada dalam suatu cerita, orang yang memerankan cerita tersebut. Jika tidak ada tokoh, bagaimana kita akan mengetahui alur ceritanya? Jadi tokoh adalah orang atau individu yang ada di dalam sebuah cerita. Jadi tokoh semua yang ada nama di dalam cerita tersebut itu merupakan tokoh yang melakoni suatu cerita yang akan diangkat. Yang kedua adalah selanjutnya adalah penokohan. Penokohan ini ada yang paham seperti apa penokohan? Apakah dia sama dengan tokoh atau tidak? Penokohan adalah karakter yang diperankan oleh tokoh dalam sebuah cerita. Oke, karakter. Siapa lagi? Oke. Kalau saya, penokohan itu dia cara pengarang menggambarkan watak dari tokoh. Oke, penggambaran watak. Ada lagi? Oke, jadi anak-anak, penokohan itu adalah penggambaran dari tokoh. Nah, maksudnya adalah tokoh ini, bagaimana sih watak tokoh itu digambarkan atau dibuat oleh si pengarang dalam bentuk penokohannya. Jadi tokoh ini adalah pelaku, tapi pelaku ini pasti ada sifat-sifatnya. Jadi para penulisnya atau pengarangnya menggambarkan tokoh ini dalam bentuk penokohannya atau watak dari tokoh tersebut. Selanjutnya adalah tema. Tema ini yang kalian tahu seperti apa? Buat tema seperti apa? Oke, Isar. Tema itu dia sebuah ide, sebuah gagasan, suatu pokok pikiran atau ide pokok yang mendasari lahirnya suatu cerita. Oke, jadi kita ambil kata dasarnya ide ya. Iya. Oke, bagus. Ada lagi yang bisa menambahkan dari pendapat teman kalian Isar? Oke, baik. Yang dijelaskan oleh Isar tadi mengenai ide atau gagasan yang digambarkan itu sudah benar, bahwa tema itu adalah gagasan atau ide utama dari sebuah cerita. Bagaimana sebuah cerita itu jika tidak ada temanya? Pasti akan monoton, tidak tahu apa tema yang akan diangkat dalam satu cerita tersebut. Oke, paham? Paham. Selanjutnya adalah bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan ini adalah bagaimana sih bahasa yang dibuat oleh si pengarang, si penulis dalam satu cerita sehingga kita para pembaca, penikmat bisa menikmati, bisa mengetahui cerita dalam suatu buku. Jadi yang bagian ini bahasa yang digunakan adalah bahasa yang digunakan biasanya harus menarik, jelas dan mudah dimengerti. Bagaimana suatu cerita jika bahasa yang digunakan ambigu atau tidak
jelas tidak jelas? Bagaimana menurut kalian? Tidak bisa dimengerti, tidak menarik, tidak jelas. Oke, betul sekali. Jadi jika suatu bahasa yang digunakan dalam suatu sinopsis cerita tidak jelas dan tidak menarik, pasti pembacanya tidak apa ini bukunya, apa ini ceritanya, kami tidak paham. Dan juga bila tidak dimengerti atau menggunakan bahasa-bahasa yang kurang dipahami oleh si pembaca, maka para pembacanya itu tidak akan paham mengenai jalan cerita atau penyajian cerita dalam cerita yang dituliskan oleh pengarang atau si penulis. Selanjutnya adalah penyajian alur cerita. Apa kata dasar di sini ya? Oke, betul. Alur itu seperti apa? Jalan cerita. Oke, bagus. Jadi di bagian terakhir ini adalah penyajian alur cerita, di mana penyajian alur cerita sini cara pengarang atau penulis menceritakan dari awal sinopsis cerita tersebut sampai akhir munculnya konflik, penyelesaian konflik, memuncak konflik, dan juga konflik tersebut dapat diselesaikan oleh tokoh dalam satu cerita. Jadi untuk penjelasannya adalah penyajian alur cerita, rangkaian atau urutan peristiwa yang membentuk suatu cerita. Oke, rangkaian atau urutan, berarti cerita yang disajikan merangkai dan juga terurut. Bagaimana jika suatu cerita tidak terurut? Maksudnya lompat-lompat dari scan A ke scan C, pasti kalian para pembaca atau penikmat tidak akan paham kan? Iya, mengerti. Oke. Dari semua buku unsur buku fiksi yang dapat dikomentari, bagian mana yang kalian belum paham atau kalian belum mengerti? Sudah mengerti semua ya? Sudah. Oke, baik. Untuk mengetes kalian bahwa sudah mengerti atau belum, Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja. Tapi sebelumnya, Bapak minta untuk anak-anak membagi 3 kelompok. Bagi 3 kelompok agar kalian bisa bekerja sama untuk menyelesaikan suatu soal yang akan Bapak berikan. Oke, mungkin dibuat dulu kelompoknya. Oke, sudah? Oke, Bapak bagi kelompoknya ya. Ini sebagai kelompok pertama, ini kelompok kedua, dan ini kelompok ketiga. Oke, jadi anak-anak perhatikan dulu sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya atau lembar kerjanya, kalian harus perhatikan dulu ceritanya sehingga kalian mampu untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja kalian supaya kalian tidak salah dalam menjawabnya. Oke? Ya, Pak. Oke, Bapak beri waktu selama 8 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Setelah itu masing-masing dari kelompok kalian mempersiapkan diri untuk membacakan hasil diskusi kalian. Oke? Ya, Pak. Oke, waktunya dimulai. Oke. Oke, bagaimana? Ya. Oke, bagian nomor 2 ini adalah bagaimana sih pengarang mengembangkan cerita dalam suatu novel tersebut atau cerita dongengnya, bagaimana ya penggambarannya seperti apa. Oke. Baik, anak-anak, jika kalian belum paham tentang pertanyaannya bisa ditanyakan supaya tidak bingung ya. Ya, Pak. Oke, kelompok sini sudah bisa.
Oke, di sini sudah bisa. Bisa, Pak. Oke. Untuk kelompok pertama, bagaimana? Ada kendala? Ini kok ini kenapa ini apa ya? Kayak semacam Ya, bagaimana bisa? bagaimana judul dan tema dikembangkan dari mana? Yang nomor berapa? Ini yang nomor 1 Pak. Oke, bagaimana judul dan tema dikembangkan? Apa keunikannya? Oke, judulnya kan dikembangkan seperti apa, dan temanya pasti ada di dalam kan? Jadi pengembangan temanya seperti apa sehingga menjadi suatu cerita? Oke, paham? Oke, bagus. Oke, waktu kalian tersisa 2 menit lagi. Sudah, siapkan perwakilan kelompok kalian untuk menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 6. Oke, kelompok pertama yang akan menjawab nomor 1 siapa? Marohaki Pak. Oke, silakan. Ya nomor 1 ya. Iya, nomor 1. Jadi nomor 1 itu pertanyaannya bagaimana judul dan tema dikembangkan. Jadi jawabannya itu judul dan tema yang dikembangkan sesuai dengan keadaan dan budaya serta adat yang timbul dari daerah tersebut. Dan juga dalam sejarah pemberian gelar Ode merupakan suatu penganugerahan bangsawan. Oke, terima kasih. Itu saja, Pak. Oke, ada yang sama atau berbeda jawabannya dari kelompok pertama? Oke, kelompok kedua sepertinya berbeda jawabannya. Tadi kan kelompok pertama sudah menjelaskan. Tadi kan kelompok pertama hanya menjelaskan bagaimana judul dan tema dikembangkan. Sementara keunikannya tidak dijelaskan bagaimana keunikannya dalam judul dan tema yang dikembangkan ini. Oke, jadi yang kekurangannya di keunikannya. Bagaimana untuk keunikannya? Keunikannya adalah dengan adanya judul dan tema tersebut menegaskan semakin memperkukuh adat dan tradisi karena mengangkat tradisi dan adat sehingga dapat menyokong kemajuan. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Untuk nomor selanjutnya, bagaimana pengarah mengembangkan tokoh dan watak tokoh? Oke, kelompok 2. Ya. Nomor 2 pertanyaannya itu bagaimana pengarang mengembangkan latar cerita. Jadi pengarang menggambarkan alur cerita menggunakan alur maju. Oke. Ada yang sama jawabannya atau berbeda? Sama, Pak. Oke, jadi jawabannya kalian sama ya. Ya, Pak. Untuk nomor terakhir, ada yang bisa menjawab dari kelompok 3 mungkin? Baik, jawaban nomor 3 yaitu bagaimana pengarang mengembangkan tokoh dan watak tokoh. Jawabannya yaitu Amalia Ode, wanita yang tidak memandang kasta. Imam adalah laki-laki yang mempunyai pemikiran yang kuat dan memiliki pendirian yang kuat. Oke, untuk kelompok pertama dan kelompok kedua, apakah jawabannya sama atau berbeda? Sama. Oke, jadi anak-anak kalian sudah bisa ya untuk menjawab atau membedakan unsur-unsur yang dapat dikomentari dalam sebuah buku fiksi ya. Ya. Oke. Oke, sebelumnya sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak akan menyimpulkan tentang pembelajaran kita mengenai unsur buku fiksi yang dapat dikomentari. Tadi ada apa saja? Ada tokoh, penokohan, Ya. Oke. Dan Ada bahasa. oke.
Oke, bagus. Jadi kalian semua sudah bisa paham ya, sudah mengetahui apa saja yang bisa dikomentari atau unsur apa yang bisa dikomentari dari buku fiksi. Baik, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jadi sebelum kita mengakhiri, karena tadi di awal pembelajaran kita mulai dengan doa, maka pembelajaran kita akhiri juga dengan doa. Untuk ketua kelasnya, pimpin teman-temannya berdoa. Semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat dan bisa menjadi ilmu untuk kita semua. Amin. Kita kelasnya, pimpin doanya. Oke, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak, terima kasih atas waktu yang punya kalian. Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.